Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kiat-kiat sukses dalam usaha apapun. Kiat-kiat sukses dalam usaha apapun. Ibarat sebuah rumah, di situ pasti ada pintu. Nah, di pintu itu pasti ada kunci. Nah, kita di sini nanti coba belajar bersama bagaimana menemukan pintu itu, bagaimana menemukan kunci itu, supaya nanti kita bisa masuk daripada rumah itu. Teman-teman, di sini ada kuncinya adalah ADLT yang pertama. Yang pertama ADLT. ADLT singkatan daripada A adalah Allah dulu. Artinya AD adalah Allah dulu. Artinya usaha apapun senantiasa kita awali dengan berdoa dan mohon atau request dulu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah lagi. Jadi Allah dulu, Allah lagi yang kedua. Artinya setelah kita berdoa, kita berusaha, namun di usaha itu juga diiringi dengan Allah. Artinya bahwa yang bisa mensukseskan, bisa menjalankan ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. A, D, L, T. D, L, T. Yang T-nya yang ketiga. Allah terus. Artinya awal kita Allah, perjalanan Allah, dan seterusnya, bahwa hasilnya nanti juga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjalankan, berharap pada Allah yang bisa dan mampu untuk membuat perubahan atau yang bisa membuat apapun bisa terjadi. Selain itu teman-teman, selain ADLT, kunci yang kedua, kita harus punya tahu 3T. Jadi saya ulangi lagi, kita harus punya 3T atau tahu 3T. 3T ini adalah singkatan yang pertama. T, tahu diri. Jadi T yang pertama, bahwa orang-orang yang sukses pasti dia tahu diri. Introspeksi diri, bisa mengkoreksi diri, bisa memperbaiki diri. Jadi bagaimana pribadi kita ini, kita perlu introspeksi. Selain itu apa? Kalau kita sudah tahu, maka kita perlu namanya memperbaiki. Jadi mencari sisi apa yang perlu kita perbaiki supaya nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Jadi kita harus tahu diri, siapa diri kita, terus kemampuan kita di mana, ada minat dan bakat kita itu di mana. Jadi dari awal kita tahu diri kita itu siapa dan inginnya apa dan mampunya di mana. Ini perlu kita mencari, mengkoreksi dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Yang kedua, T yang kedua, tahu waktu. Artinya segala sesuatu itu terukur, tahu waktu. Contoh, kita sebelum tidur itu membuat rencana besok pagi sampai dengan tidur besok malam, itu apa yang kita lakukan. Jadwal kita, contoh ini, misal bangun subuh, sholat subuh, besok setelah subuh persiapan mandi dan persiapan berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Siang nanti istirahat, sholat zuhur, jam 1 berangkat lagi sesuai dengan agendanya. Sore ada jadwal sholat, ngaji misalnya, atau mungkin les. Malam nanti kumpul keluarga, malam ada belajar di rumah, istirahat. Jadi semuanya ini ada jadwalnya, ada waktunya. Waktunya makan ya makan, waktunya ibadah ya ibadah. Maksudnya sesuai dengan ibadah masing-masing, sesuai dengan agama. Dan mungkin juga yang teman-teman punya jadwal sekolah, jadwal kerja, dinikmati, diikuti sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu, sesuai dengan ukuran, dan dinikmati yang paling bagus teman-teman. Jadi waktu ini, tahu waktu
waktu kita sedang apa. Jangan sampai kita itu kerja keras, lupa menjaga kesehatan, tidak tahu waktunya makan, terus kerja sangat keasikan. Ini eh, dia senang tapi kurang baik karena kita tidak tahu waktu. Yang ketiga, tahu tempat. Artinya teman-teman, eh, selain kita tahu diri, tahu waktu, yang ketiga adalah tahu tempat. Artinya kita berada di mana. Kalau misal kita di sekolah sebagai guru, di rumah sebagai orang tua, di rumah mungkin ikut mertua ya sebagai menantu. Jadi kita tahu kalau di sekolah sebagai siswa, di rumah sebagai anak. Dan juga contoh lagi yang paling sering, mungkin kebiasaan di rumah kan tidak terbawa di sekolah. Jadi atau mungkin kegiatan di luar, teman-teman sukanya sepatu putih misalnya, ya gak apa-apa, tempatnya sepatu putih di mana, mungkin saat olahraga. Tapi ketika sekolah sepatunya harus hitam ya hitam, sesuai dengan tempatnya. Seragam sekolah juga demikian. Teman-teman kalau sekolah ya pulang, terus ganti pakaian ke masjid, ke rumah, sesuai dengan pakaian yang ada, busana muslim. Jadi tidak dibolak-balik, dolan pakai seragam sekolah, sekolah pakai seragam dolan, kan ya nggak pas. Jadi disesuaikan dengan tema, termasuk diri kita. Kalau pengen sukses itu harus bisa mengikuti atau menyesuaikan diri di mana kita berada, dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berteman. Ini kita bisa menyesuaikan. Ini salah satu kunci cerdas untuk sukses. Jadi garis besarnya yang pertama tadi adalah ADLT, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan tahu diri, tahu waktu, dan tahu tempat. Baik, terima kasih. Semoga kunci sukses dalam usaha apapun ini bisa bermanfaat, dan saya doakan kalian semuanya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bisa meraih segala cita dan cinta. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.